Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan semangat pagi untuk sahabat ZP Mania dimanapun Anda berada. Hari ini Senin 22 Maret 2021 kembali kita terbang mengudara di atas sirkuit MotoGP Mandalika. Pada video ini kita akan mencoba untuk membahas kembali tentang sirkuit MotoGP Mandalika. Barangkali di antara sahabat semua ada yang baru bergabung dengan Henry Atasiki ataupun ada yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika ini. Pastikan dulu sahabat sudah subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Untuk kondisi saat ini atau pencapaian saat ini ataupun pengerjaan ataupun perubahan yang ada di sirkuit ini, silahkan sahabat semua dilihat di video ini dengan seksama. Sengaja saya terbangkan drone ini secara lambat agar sahabat semua bebas melihat secara detail, secara spesifik untuk melihat perubahan-perubahan yang ada di sirkuit Mandalika ini. Bagi sahabat yang memerlukan informasi seputar sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit Mandalika ini dibangun di kawasan wisata seluas 1035,67 hektar yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ekonomi khusus Mandalika ini dijadikan sebagai pembuatan mega proyek bertaraf internasional, yaitu pembuatan sirkuit MotoGP Mandalika. Kawasan ekonomi khusus ini ditetapkan melalui PP pemerintah atau Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Kemudian KEK Mandalika ini termasuk dari 5 KSPN atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Dari kelima KSPN tersebut diantaranya ada Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado, Likupang, Bitung. Untuk pembuatan atau pembangunan sekelas sirkuit Mandalika ini membutuhkan land clearing seluas 429.175 meter persegi. Kemudian dilengkapi dengan pagar beton atau precast yang mempunyai panjang 5.502 meter. Kemudian galian tanah sendiri untuk galian treknya sepanjang 239.065 meter, dan juga timbunan tanah untuk sirkuit Mandalika ini mencapai 225.846 meter kubik, termasuk juga untuk ground improvement seluas 5.481 meter persegi. Mandalika International Circuit ini dibangun sepanjang 4,31 km. Kemudian juga dilengkapi dengan 2 tunnel atau 2 terowongan, di mana terowongan yang pertama dibangun di ujung trek lurus panjang 700 meter, tepatnya sebelum tikungan yang pertama. Tunnel ke-1 atau terowongan ke-1 mempunyai panjang 65,57 meter. Kemudian lebarnya 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih antara 6 sampai 7 meter. Dan tunnel pertama ini terletak di utara sirkuit. Kemudian tunnel atau terowongan yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Di mana tunnel yang kedua ini mempunyai panjang lebih panjang daripada tunnel yang pertama tadi, yaitu panjangnya 117,77 meter. Dan lebarnya sama 12 meter, kemudian tingginya masih sama kurang lebih 6 sampai 7 meter. Dan tunnel atau terowongan yang kedua ini terletak di selatan sirkuit. Adapun fungsi kedua tunnel tersebut sama untuk mobilisasi para penonton atau para pengunjung untuk hilir mudik keluar masuk zona sirkuit, dan juga difungsikan untuk pengangkutan bahan logistik demi keperluan balapan.
Sirkuit jalan raya ini selain mempunyai trek lurus panjang 700 meter, sirkuit ini pun mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Namun perlu sahabat ketahui bahwasanya tadinya pembuatan atau pembangunan sirkuit ini 19 tikungan. Namun Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP ketika berkunjung ke Indonesia ke sirkuit Mandalika meminta untuk mengurangi 2 tikungan sehingga menjadi 17 tikungan, dengan alasan kalau terlalu banyak tikungan akan terlalu banyak resiko yang ditanggung oleh para pembalap. Kemudian diganti dengan trek lurus sehingga akan memudahkan untuk overtaking. Begitu menurut Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP. Selain dibangun di tepi pantai, sirkuit ini pun dibangun dikelilingi beberapa bukit, sahabat. Jadi ada bukit di sana nanti yang akan dijadikan sebagai pink hill, disulap akan menjadi taman bunga. Menurut rencana ada 4.000 bibit bougainville atau bunga kertas, atau juga kita sering menyebutnya dengan kembang kertas yang akan ditanam di bukit tersebut. Namun sampai saat ini baru ada 5.000 bibit yang sudah ditanam, bahkan sudah berbunga. Dan nantinya sirkuit ini akan mempunyai 93.200 tempat duduk penonton. Kemudian ada 138.700 area tanpa tempat duduk. Dan juga nanti ada hospitality suite yang mampu menampung 7.700 penonton. Kemudian termasuk 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton yang terletak atau dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika. Dan rencana pembangunan sirkuit ini akan selesai di bulan Juni tahun 2021 ini. Berarti hanya tinggal menunggu beberapa bulan lagi. Namun banyak sekali yang berspekulasi atau beranggapan bahwa sirkuit ini tidak akan jadi di bulan Juni, pasti akan mulur. Nah, untuk menghindari perdebatan yang cukup menguras energi, marilah kita sama-sama real, lihat di lapangan, lihat pengerjaannya. Tiap hari kita pantau apakah mampu di bulan Juni selesai atau tidak. Untuk menunggu homologasi dari Dorna, ya nanti kita lihat saja kenyataannya seperti apa. Untuk menghindari banjir, sirkuit Mandalika ini dilengkapi dengan berbagai macam drainase yang dipasang, sahabat. Ada yang drainase wis beton yang kecil ataupun yang besar yang seperti kita lihat barusan yang dipasang di sebelah kanan di tikungan yang ke-14 ini. Dan juga ada drainase hauraton yang panjangnya mencapai 4,31 km mengapit main track di kiri dan di kanan. Kemudian juga ada drainase induk seperti yang dibangun di tikungan yang keempat ya. Kemudian juga ada di tikungan yang pertama, tepatnya di ujung trek lurus dibangun juga drainase. Kemudian di tikungan ke-7 dan juga di tikungan ke-11, ke-13 dan ke-14 seperti yang kita lihat di depan. Diharapkan drainase ini nanti akan mampu menghindari sirkuit dari banjir, sehingga bisa lancar mengalirkan air dari dalam zona sirkuit menuju luar sirkuit atau dibuang nanti ke Laguna. Sebenarnya beberapa hal juga bisa kita bahas di video ini seperti pemasangan pedok, grandstand, tribun, kemudian juga yang lainnya untuk pemasangan kamera nanti, untuk pembuatan pit lane, untuk penanaman rumput dan semua yang berkaitan dengan sirkuit Mandalika ini. Namun dengan durasi 10-15 menit tidak mungkin akan cukup untuk membahasnya. Jadi nanti kita perlahan sahabat semua untuk bahas di video-video saya selanjutnya. Untuk itu jangan lupa untuk menonton video saya selanjutnya dan pastikan sahabat semua subscribe channel ini. Baik sahabatku tercinta, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya.
Selamat beraktivitas ataupun selamat beristirahat. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan diberikan selalu kesehatan lahir batin dan dimudahkan segala rezekinya, kemudian dimudahkan urusannya. Akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada informasi tambahan sahabat bahwa jadwal pengaspalan nanti akan dilakukan di hari Selasa. Itu menurut bocoran. Nanti kita lihat saja sahabat untuk melihat pengaspalan tahap yang selanjutnya. Katanya hari Selasa tanggal 23 ya. Nantikan saja.